Oke, selamat pagi, siang, maupun sore ya, kapanpun kalian bisa menyaksikan video ini. Ya, ini adalah pertemuan pertama. Saya perkenalkan, nama saya Mahfudan. Saya adalah pengajar matematika yang akan mengajar kalian. Nah, kita belum pernah bertemu ya, karena situasi seperti ini. Semoga saja pandeminya segera berakhir supaya kita bisa bertemu langsung. Oke, kita akan belajar untuk kali ini. Sebenarnya materi kalian ada 3. Materi kalian itu ada 3. Judulnya adalah bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas itu yang bagian pertama, bentuk pangkat. Bentuk pangkat. Seperti apa materinya ya, kita mulai dulu. Ini adalah peta konsepnya. Bilangan berpangkat. Kita mulai dulu dari definisi atau pengertiannya ya. Definisi. Kenapa harus definisi? Karena definisi ini adalah batasan bekerja ya. Kalau kalian tidak diberi definisi, nanti pekerjaannya tidak terarah. Nah, definisi bilangan berpangkat. Oke, ini ya. Kita lihat yang bagian B. Definisi bilangan berpangkat. Seandainya ada suatu bilangan A dipangkatkan dengan N, berarti dia adalah perkalian A kali A sebanyak N. Jadi ini bilangannya sebanyak N. Oke, sebanyak N. Jadi A pangkat N itu artinya A kali A kali A, terus di mana A ini akan muncul sebanyak N kali. Ingat, A-nya dikalikan diri sendiri sebanyak N kali, bukan A dikalikan N ya. Ini biasanya masih saja ada yang salah. Bukan seperti ini ya, banyak yang menulisnya seperti ini gitu. Jadi dibuat A kali N ya. Ini bukan seperti ini definisinya ya. Saya tandai supaya nanti kalian ingat. Nah, ini definisinya ya. Kemudian saya akan contohkan bagaimana penerapannya. Langsung saja contohnya. Ya, di sini khusus nilai A-nya tidak sama dengan 0 ya. Di sini nilai A dan nilai A tidak sama dengan 0. Artinya bukan 0. Dia bilangan apapun yang penting bukan 0. Oke, contohnya seperti ini ya. Saya gunakan dulu misalnya 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 sama dengan. Nah, artinya kita kembalikan lagi ke definisi bahwa di sini adalah perkalian. Bilangan yang mau dipangkatkan itu 3, berarti 3 kali dengan dirinya sendiri kali 3, karena di situ pangkatnya 4, berarti dia harus muncul sampai 4 kali. Nah, ini kalian bisa lihat ya, 1, 2, 3, 4. Angka 3 muncul sebanyak 4 kali. Kalau nanti ditanya hasilnya, kalian tinggal kalikan saja. 3 kali 3, 9 kali 3, 27 kali 3 lagi, berarti hasilnya adalah 81. Ya, ini contohnya seperti ini. Jadi bukan 3 pangkat 4 itu 12 ya. Ini masih ada siswa yang jawab seperti itu terkadang. Nah, contoh lain lagi. Misalnya kalau saya gunakan huruf sekarang ya. Misalnya M pangkat berapa ya? 5 misalnya. Kalau M pangkat 5 ya berarti M kali dengan dirinya sendiri. Kali M lagi, terus kita hitung sampai 5 kali. Nah, ini adalah definisi dari bilangan berpangkat ya. Contohnya seperti itu. Ini adalah definisinya ya, baru bagian yang pertama.
Yang kedua, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat dari bilangan berpangkat ya. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada beberapa sifat yang akan kita bahas ya. Ini mind mapnya juga saya buat bercabang. Yang kedua ini adalah sifat. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, apa saja sifatnya? Ada beberapa. Sebenarnya ini tidak perlu kalian hafalkan. Yang perlu kalian pahami adalah dari mulai definisi, karena semuanya memang dimulai dari definisinya. Dan kalian tidak perlu menguasai yang aneh-aneh sebenarnya di sini ya. Tidak ada yang aneh ya. Kalian hanya perlu bisa operasi dasar matematika. Jadi saya beri kalian bocoran dari sekarang. Yang kalian perlukan itu sebenarnya hanya 4. Tambah, kurang, kali, bagi. Sudah, itu aja. Kalau kalian sudah lancar di sana ya saya jamin ini bukan masalah ya. Terutama kalau kalian sudah tidak bingung lagi dengan penjumlahan yang melibatkan tanda positif negatif. Nah, itu harus dikuasai dengan baik ya. Itu prasyaratnya seperti itu. Jadi tidak perlu rumus yang rumit-rumit karena sebenarnya dia tidak rumit. Tidak rumit ya. Meskipun kelihatannya sedikit menyeramkan, tapi tidak rumit. Nah, kita akan bahas mulai dari sifat-sifatnya yang pertama ya. Misalkan di sini ada suatu bilangan A dipangkatkan dengan M. Kalau bilangan ini dikalikan lagi dengan bilangan berpangkat lain, A pangkat N misalnya. Nah, di sini ya, yang A ini adalah bilangan pokoknya. Jadi A ini bilangan pokok, kemudian M dan N itu pangkatnya. Perlu kalian perhatikan bahwa di sini A, ini A, berarti bilangannya itu harus sejenis. Kalau tidak sejenis bagaimana? Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Kalian ubah saja supaya dia jadi sama ya. Nah, ketika dua bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama dikalikan, nanti hasilnya adalah ini ya. Hasilnya adalah A pangkat M tambah N. Ya, ini kalau dirumuskan hasilnya seperti ini. Tapi sekali lagi kalian tidak perlu hafal rumus, tidak masalah ya. Tidak perlu hafal rumus, tidak masalah karena ini masih bisa kita coba dengan logika berdasarkan definisinya. Oke, bagaimana contohnya? Kita coba dulu. Ini contohnya ya. Contoh. Oke, saya akan coba contohkan pada kalian bagaimana bekerja menggunakan rumus dan menggunakan logika. Ya, kalau di pelajaran saya tidak mengharuskan kalian hafal rumus ya. Karena matematika itu kalau dihafal kalian makin rumit nanti. Pusing kalian. Contohnya misalnya begini ya. Saya ambil bilangannya. Tadi sudah saya pakai angka 3. Berarti saya pakai yang lain saja ya. Saya pakai 5 misalnya. 5 pangkat 2 kali 5 pangkat berapa ya misalnya ya, pangkat 4, oke lah. Contoh pakai angka yang kecil-kecil saja, 5 pangkat 4, berapa hasilnya? Ini contoh soal yang akan saya gunakan untuk sifat yang pertama. Kita akan coba jawab ya. Bagaimana menjawab soal yang seperti ini? Jawaban. Nah, ada dua cara yang bisa kalian gunakan. Silakan yang mana saja. Saya tidak permasalahkan kalian mau pakai cara yang mana saja gitu. Karena sebenarnya ya sama saja pada akhirnya gitu. Nah, saya sebut saja ini cara satu ya. Cara pertama. Cara pertama itu kita coba pakai logika dulu. Logika yang didasarkan pada definisinya. Ini saya jadikan merah dulu ya, supaya kalian bisa lihat dengan jelas ya.
Cara yang pertama, kita gunakan logika dulu. 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 4. Nah, kita kembali saja ke definisi awal yang tadi. Apa itu 5 pangkat 2 ya? 5 pangkat 2 itu kan artinya perkalian 5 dengan dirinya sendiri. Karena pangkat 2 ya cukup 2 kali saja. Jangan lebih-lebih ya. Ini artinya 5 pangkat 2. Saya sudah tandai kurung ya. Oke, kalau kalian masih kurang jelas ya saya tandai lagi hurufnya ya. Ini 5 pangkat 2 saya warnai pakai warna apa ya? Warna merah saja. Oke, mudah-mudahan kalian bisa lihat jelas ya warnanya. Ini saya tandai warna merah. Nah, warnanya sudah saya beri kode yang sama. Kali dengan 5 pangkat 4. Nah, 5 pangkat 4 ini supaya kalian lihat dengan jelas, saya ubah lagi warnanya. 5 pangkat 4 ini saya beri warna biru saja. Oke. 5 pangkat 2, 5 kali 5, muncul 2 kali. Berarti 5 pangkat 4, kalau kita gunakan definisi, itu artinya dia akan muncul sebanyak 4 kali. 5 kali 5, 5 kali dirinya sendiri. Nah, itu ya. Jadi jumlahnya, jadi banyaknya angka 5 yang muncul, ini 2 kali, 5 pangkat 2, kemudian yang ini 4 kali. Nah, berapa hasilnya? Kalau kita hanya mencari hasil dalam bentuk berpangkat, ya nanti tergantung opsi soalnya seperti apa. Kalau diminta hasil akhirnya, berarti kalian harus kalikan semua 5 kali 5 kali 5 terus ya. Tapi kalau tidak ya tidak masalah ya. Kita tinggal lihat saja. Berapa kali ada angka 5 yang muncul? Ya kalian tinggal hitung saja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Sehingga hasil dari 5 pangkat 2 kali dengan 5 pangkat 4 itu adalah 5 pangkat 6. Kalau ini sudah ada di opsi ya sudah selesai. Berarti tugas kalian berakhir sampai di sini ya. Tidak usah diapa-apakan lagi. Nah, kalau tidak ada bagaimana ya? Berarti kalian harus hitung. Ingat, di sini kalian sudah pakai 5 pangkat 6 ya. 5 pangkat 6 gunakan definisi tadi. Jangan dibuat 5 kali 6 ya. Kalau jadi 5 kali 6 ya lain lagi hasilnya. Berarti 5 pangkat 6 silahkan nanti kalian kalikan. Itu besar juga hasilnya ya. 5 kali 5 saja 25. 25 kali ini 25 sudah 625 kali 5 lagi 3.000. Oke, silahkan nanti kalian hitung ya. Oke, 25 kali 25 kali 25 berarti hasilnya adalah ini 15.625 ya. Kalau misalnya ditanya hasilnya ya. Tapi kalau yang ditanya dalam bentuk pangkat saja ya tidak masalah ya. Cukup sampai di situ saja karena kadang soalnya juga seperti itu. 15.625. Ini hasil akhirnya. Sekali lagi itu tergantung pada opsi yang disediakan oleh soal. Nah, ini cara pertama. Kalau cara pertama ya kalian bekerja seperti itu. Yang kedua, kita punya cara menggunakan sifat ya, tidak usah dijabarkan. Ya kalau bilangannya sedikit tidak masalah. Kalau bilangan itu pangkatnya besar mau kalian jabarkan ya itu pekerjaan yang lumayan juga. Cara yang kedua, kita gunakan saja sifat yang tadi di atas. Kalian boleh cari referensi lain ya untuk membandingkan ya. Jadi caranya tidak harus ini. Tidak harus menggunakan cara yang ini ya. Selama itu masuk akal saya persilakan ya. Nah, kalau kalian gunakan sifat 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 4, perkalian bilangan berpangkat berarti dia akan dijumlahkan. Di sini pangkatnya 2 dan 4, berarti 5 pangkat 2 tambah 4. Ya, ini hasilnya seperti ini. Kalau kita hitung ya berarti jadinya 5 pangkat 2 tambah 4 berapa ya? Ya bisa ya, 2 tambah 4 hasilnya 6. Berarti ini adalah hasilnya. Nah, sekali lagi kalau ini sudah ada di opsi tidak usah dilanjutkan. Tapi kalau belum ada, berarti kalian harus mencari hasilnya. Hasilnya sudah ada di atas ya, 15.000 ini ya. Ingat,
Jangan sampai kalian di sini benar buat 5 pangkat 6, tetapi ketika mencari hasil akhir kalian buat 30 lagi. Nah, itu berarti ya, saya juga tidak tahu apa kalian kurang fokus atau bagaimana gitu ya. Nah, ini adalah sifat yang pertama ya. Jadi videonya memang akan saya potong jadi beberapa, saya buat terpisah-pisah. Mengapa terpisah-pisah ya, supaya kalian lebih fokus ya. Karena kalau videonya terlalu panjang nanti susah. Oke, untuk sifat yang pertama dan definisi kita cukupkan dulu. Kita akan bertemu di video selanjutnya.